Baik Bapak Ibu sekalian, kembali ke masalah kita. Jadi sabar ini dan syukur ini adalah senjata orang mukmin yang paling jitu sebetulnya. Nanti di atas ini masih ada, Pak. Minimal manusia itu harus sabar. Kedua, dia harus bersyukur. Ketiga, yang tidak semua orang bisa, ridho. Ya, rela. Kalau ridho sudah tidak ada apa-apa. Mau diganyik, mau diapain, dia hanya taunya toh Allah juga. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tidak ada yang bisa menimpa sesuatu pun kepada manusia tanpa seizin Allah. Baik itu timpaannya jelek maupun baik, tanpa seizin Allah tidak bisa. Terus yang dibunuh gimana gara-gara? Berarti Allah mengizinkan. Bukan Allah mengizinkan, itu takdir yang dilakukan oleh seseorang setelah pekerjaannya, karena dia memaksakan, padahal itu larangan, tapi dia memaksakan, ya kan bukan mengizinkan. Istilahnya Allah tidak, hakikatnya tidak mengizinkan, cuman orang ini maksa. Sama dengan mencuri, sama dengan berbuat dosa, semuanya bukan diridhoi, enggak. Apalagi sampai diridhoi, belum tentu kita pun yang sholat, yang zakat, yang sebagainya diridhoi. Makanya satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, mari ini apapun bentuknya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang datang ke sini, hakikatnya kita ini adalah mengerjakan ibadah. Mungkin kita tidak sadar. Ada satu hadis ini memberikan inspirasi yang cukup besar. Kadang-kadang kita tidak sadar. Ketika Rasulullah menyampaikan, ini yang sering saya pakai senjata kepada santri-santri untuk menguatkan mereka. Ya kadang biasanya yang baru itu kan ada yang nangis lah, ada yang kabur lah, semacam-macam lah. Alasan ini, alasan itu, ya wajar. Anak-anak baru, apalagi yang biasa liar, masuk kandang dikurung kan tidak betah itu, apalagi panas-panas. Dari sekian anak paling yang bertahan berapa? Nabi menyampaikan, barang siapa ada yang jalan dari tempatnya ke tempat yang lain yang lebih baik dari situ, apalagi tujuannya tujuan kebaikan seperti majelis taklim atau misalkan apa saja, pokoknya baik, walaupun rapat, kalau memang demi kepentingan rakyat baik, musyawarah kepentingan masyarakat baik. Jadi semua jangan dikira yang baik itu hanya ngaji toh, enggak. Bekerja bapak-bapak ya baik, itu yang paling baik. Asalkan kerjanya untuk kepentingan, untuk kita mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Dari jalanan tempat menuju ke tempatnya, itu yang diinjak. Disebutnya jamadat. Jamadat itu barang-barang yang keras-keras ini. Nah, kami seperti tehel ini semua. Mungkin kita anggapan itu barang yang mati menurut ukuran manusia, karena kita hidupnya manusia harus bergerak. Ada makhluk yang hidup tidak bergerak. Gunung hidup bergerak, tidak ada gerakan. Langit hidup ada gerakan, tidak ada. Air, semua hawa, semua hidup tanpa ada gerakan. Tanpa ada gerakannya, itulah cara dia hidup yang diberikan oleh Allah, namanya sunatullah. Jadi semua yang kita injak, semua yang kita lewat, pohon-pohonan yang
kita lewati itu semuanya hakikatnya mendoakan orang-orang yang berbuat baik, kata Nabi begitu. Ini asal mulanya ada seorang kakek-kakek datang ke Nabi, ya Nabi, saya ini sudah tua, sudah sepuh, kalau belajar tidak mungkin, ya apa namanya, saya orang bodoh, orang biasa, tidak ngerti apa-apa. Saya datang ke sini, kira-kira apakah dapat pahalanya? Datang ke majlis, datang ke tempat-tempat yang bagus, kira-kira ada pahalanya? Nah, Nabi justru bukan menjawab ada, enggak. Tapi Nabi menjawabnya apa? Ingat, apa yang kamu injak, yang kamu lewati tadi, pohon-pohonan, semuanya itu hakikatnya mendoakan Anda. Jadi Anda datang ke sini pun itu sudah menjadi keberkahan yang luar biasa. Kenapa begitu? Orang buat baik, jangankan Tuhan, makhluk pun senang. Jangankan makhluk, kita aja senang kan? Siapa orang yang berbuat baik yang dibenci? Kecuali orang yang tidak sehat, yang membenci kan? Orang yang mau berbuat baik ditolak. Apapun kebaikan itu orang stres. Enggak, apa namanya, kurang sehat. Toh makhluk pun semua mendukung. Itulah Bapak Ibu sekalian, sebetulnya itu masuk kategori ibadah ghair mahdoh. Kalau ibadah yang kita lakukan rutin yang sudah ditentukan oleh Tuhan, sholat sekian rakaat, nggak usah ditawar dan nggak usah dilebihi, segitu ya segitu sudah. Itu patokan, artinya qot'i disebut. Nggak bisa dikurang, nggak bisa dilebihi. Itu yang qot'i. Sholat, puasa, haji. Naik haji mau dipindah misalkan ke negara anu, nggak bisa. Itu orang sudah qot'i. Ada ajaran, ada ajaran di Indonesia yang dulu di Malang itu. Dia mau mindahkan haji orang Indonesia di Malang. Itu yang ajarannya siapa namanya, Musodik, yang sekarang sudah ada di itu lagi. Jadi naik haji udah perlu jauh-jauh. Ya orang awam namanya orang-orang kampung ya senang. Cukup di sini Kiai, iya cukup di sini aja sudah, sama aja. Bikin dia itu Ka'bah itu, terus semuanya bikin. Nah ini kan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Oke, baik. Jadi kesimpulannya yang saya ingin sampaikan tadi, jadi hakikatnya sabar itu penahanan diri kita, penahanan gejolak dorongan nafsu atau dorongan yang kurang baik dari hati, tapi kita bisa mengendalikan, dialihkan kepada yang bagus, ditahan, minimal ditahan. Kalau kita tidak, misalkan ngomong, ada orang yang membenci, yang ngolok, apa harus kita balas? Dibalas, boleh dibalas, boleh. Cuman membalasnya kalau dia ngolok sekali, kita olok sekali, impas, nggak dapat apa-apa. Justru yang paling banyak kita diolok sekali, membalasnya 3-4 kali, ya kan? Justru mestinya kita yang harus dapat pahala, justru kita yang berbalik mendapat dosa. Saya sering sampaikan ke santri-santri, Anda mengolok dia, mengolok teman ini, sama dengan mengolok yang menciptakan. Berarti ngolok Tuhan. Kenapa dia ngolok? Kau sudah kecil, udah bodoh, kecil, hitam lagi. Anak siapa kau? Kadang-kadang kan begitu. Masya Allah, itu kan menyakitkan. Justru dibalas lagi. Kalau yang berani pasti membalas, ngamuk-ngamuk. Tapi kalau yang diam ya dia diam aja. Ya, itu kasus-kasus di lapangan banyak gitu. Saya menangani 60 santri baru, 65 santri baru, itu 65 karakter. Rata-rata begitu. Mohon maaf lingkungan kita di sini Pak, Masya Allah, omongannya itu loh, omongannya kita merubah untuk mengisi itu harus sterilkan dulu.
mengisi hatinya itu harus steril dari yang bisa apa namanya mengotori itu, omongannya terutama. Nah itu luar biasa. Jadi sabar itulah pengendalian diri. Nah, karena itu sering diidentikan dengan puasa. Puasa mengendalikan diri. Memang itu sabar. Puasa itu memang luar biasa. Membuat kita sabar dari menahan dari minum, makan dan sebagainya. Syukur praktis. Bersyukur artinya mengoptimalkan kita semua yang diberikan, nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama mata, telinga, hati itu harus operasi sesuai dengan tujuan penciptaan. Tidak mungkin kita bisa melihat sesuatu yang baik, mata untuk melihat sesuatu apa yang dilihat supaya bisa direnungkan ini ciptaan Tuhan, tidak mungkin jadi sendiri. Yang didengar nasihat-nasihat Al-Quran, tuntunan Al-Quran. Hati menyaring semua ilmu yang masuk akal. Karena mungkin kita sadar ketika orang belajar semua dipelajari kan itu. Bahasa Indonesia, matematik, ayo terus apa lagi? Informasi, pokoknya berapa pelajaran di SD aja banyak, SD, SMP. Apalagi kita ketambah di lingkungan kita, semua itu akan masuk tersaring di dalam otak sini. Kumpul di sini itu namanya ilmu sutur. Ilmu yang baru nyampe di sini belum bisa dia olah. Makanya banyak orang pinter yang keblinger. Nah, tapi sedikit orang benar pinter. Tidak semua orang pinter jadi benar. Karena itu untuk menjadi orang benar tidak mesti harus pinter. Ya. Untuk menjadi orang benar tidak mesti harus pinter. Banyak orang tidak pinter tapi benar, justru itu yang selamat. Tapi sedikit sekali ya pinter ya benar. Nah ini yang mahligai yang apa namanya diidam-idamkan, pinter ya benar. Kalau begitu aman negara, tidak ada korupsi, tidak ada ini. Tapi kalau tidak begitu tidak rame, Pak. Karena itu yang berbuat jahat banyak, berbuat jelek banyak, berbuat iri banyak, pokoknya maksiat banyak, itu sebenarnya anugerah. Supaya apa? Manusia mengokohkan yang beriman kuat, semakin kuat itu semakin baik. Dites. Baik, itu saja mungkin ya yang perlu kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Sekilas ini yang perlu kami sampaikan, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Kami tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.